Aku sedang berbaring di UGD dengan selang infus di tangan ketika notifikasi WhatsApp masuk. Seseorang menandai namaku dalam sebuah unggahan. Kukira itu ucapan semoga lekas sembuh. Ternyata itu adalah foto keluarga mereka yang sedang makan malam dengan tenang di rumah yang dulu milik suamiku. Keterangan fotonya membuat dadaku lebih sesak daripada serangan jantung yang baru saja kualami. Pagi itu aku membantu kegiatan Posyandu RT 16 seperti biasa. Sudah 4 tahun sejak Pak Haris meninggal dan aku mencoba tetap aktif di lingkungan meski tinggal sendiri di kontrakan petakan tua ini. Mungkin tubuhku lelah, mungkin hatiku yang lebih lelah. Tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang dan yang kuingat selanjutnya adalah wajah-wajah panik Ibu Siti dan Pak Bambang yang mengguncang bahuku. Mereka yang membawaku ke RSUD Cipayung. Bukan Ragil, anakku. Bukan Sari, menantuku. Tetangga yang bahkan tidak sedara denganku. Di ruang gawat darurat, dokter muda itu menjelaskan dengan nada serius. Aritmia, katanya. Detak jantungku tidak stabil. Kemungkinan akibat stres berkepanjangan. Ia menyarankan observasi lebih lanjut, setidaknya 2 hari rawat inap. Aku hanya mengangguk lemah. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah Ragil akan datang kali ini. Aku memandangi layar ponselku. Jam menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit. Sudah hampir 3 jam sejak aku dibawa ke sini. Belum ada panggilan, belum ada pesan. Mungkin mereka belum tahu. Pikirku mencoba memberi alasan. Lalu notifikasi itu masuk. Grup keluarga. Sari menandai Anda dalam foto. Tanganku gemetar saat mengklik notifikasi itu. Yang muncul di layar membuat napas di tenggorokanku tercekat. Foto makan malam. Meja makan kayu jati yang dulu aku rawat dengan minyak kayu setiap bulan. Ragil duduk di kepala meja. Posisi yang dulu selalu ditempati Pak Haris. Sari sedang menyendokkan sup ke mangkuk Naila. Cucuku tertawa, wajahnya berseri-seri. Tapi bukan fotonya yang menghantamku, keterangannya. Akhirnya hari tanpa si ratu drama. Tenang banget ya Allah. Aku membaca ulang, sekali, 2 kali, 3 kali. Huruf-huruf itu tidak berubah. Ada komentar di bawahnya. Tante Reni, adik ipar Sari menulis, hahaha damai banget kelihatannya. Emang lebih enak begini. Jantungku yang sudah lemah terasa dihantam palu, dada sesak. Bukan karena penyakit, tapi karena pengkhianatan yang begitu telanjang. Saat aku sendirian di rumah sakit ini, saat tetangga yang mengkhawatirkan keselamatanku, keluargaku sendiri sedang merayakan ketidakhadiranku. Mereka tidak hanya tidak peduli, mereka justru bersyukur. Ratu drama. Begitu mereka memanggilku, perawat masuk, mengecek kantong infus. Ibu, nanti sore keluarga bisa jemput ya? Atau mau kami hubungi siapa? Aku melirik jam dinding. Pukul 2 siang. 4 jam penuh tidak ada satu orang pun dari keluargaku yang menghubungi. Padahal Ibu Siti pasti sudah memberitahu Ragil. Aku tahu dia punya nomor anakku. Tidak usah, jawabku pelan. Saya akan naik ojek online nanti. Perawat itu menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kasihan? Mungkin. Atau heran. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Sepanjang sore itu, aku terus menatap ponsel. Berharap ada panggilan. Berharap Ragil tiba-tiba khawatir dan menelepon. Tapi yang datang hanya notifikasi promosi dari toko online dan pesan broadcast dari warung sebelah kontrakan. Ketika matahari mulai condong, dokter jaga mengizinkanku pulang dengan resep obat jantung dan jadwal kontrol minggu depan. Aku berjalan keluar rumah sakit sendirian, membawa tas kecil berisi dompet dan ponsel. Ojek online yang kupesan datang 15 menit kemudian. Sepanjang perjalanan pulang, aku melewati jalan yang biasa kulalui setiap minggu. Jalan menuju rumah di Cibubur.
Rumah yang dulu milikku dan Pak Haris. Rumah yang kini ditempati Ragil, Sari, dan Naila. Sementara aku, janda pensiunan guru SD yang pernah mengabdi 32 tahun, tinggal di kontrakan sempit dengan dinding retak dan atap yang bocor saat hujan deras. Sementara Bu, kata Ragil, 4 tahun lalu. Kami tinggal di rumah ini sementara sampai keuangan kami stabil. Biar Naila tidak pindah sekolah. Ibu kan lebih nyaman di tempat kecil, tidak repot bersih-bersih. Aku percaya, karena dia anakku, karena aku pikir dia peduli. Tapi sementara itu sudah 4 tahun, dan rumah itu kini bercat abu muda, bukan lagi hijau pastel yang dulu kupilih bersama Pak Haris. Di dinding depan ada tulisan besar dengan font artistik. Family is everything. Ironis. Ojek berhenti di depan gang kontrakan. Aku turun perlahan, tubuh masih lemas. Masuk ke dalam rumah mungil itu, aku langsung duduk di kursi plastik di dapur. Listrik sempat padam beberapa menit, lalu menyala kembali dengan lampu yang redup. Di atas meja ada gelas teh manis yang tadi pagi ku seduh, tapi tak sempat ku minum. Kini sudah dingin dan berawan. Aku menatap layar ponsel lagi. Foto itu masih terpampang di grup keluarga. Tidak ada yang menghapusnya, tidak ada yang meminta maaf. Seperti mereka tidak peduli aku membacanya atau tidak, atau mungkin mereka memang ingin aku membacanya. Sesuatu di dalam diriku patah malam itu. Bukan patah karena hancur, tapi patah karena terlepas dari ikatan yang selama ini menahanku. Ikatan bernama harapan. Ikatan yang membuatku terus berpikir bahwa suatu hari mereka akan berubah. Bahwa suatu hari Ragil akan kembali menjadi anak yang dulu kusayangi. Tapi tidak. Aku bangkit, mengambil ponsel, membuka kontak lama yang sudah berbulan-bulan tidak kuhubungi. Bu Ratna. Makelar properti yang setahun lalu pernah menawarkan diri membantuku menjual rumah Cibubur. Waktu itu aku menolak. Karena aku masih percaya Ragil akan pindah, karena aku masih ingin rumah itu tetap dalam keluarga. Tapi malam ini semuanya berbeda. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berdering 3 kali sebelum suara ramah Bu Ratna menjawab. Halo Bu Elanur, lama tidak dengar kabar. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas dalam. Bu Ratna, ini Elanur. Ingat rumah saya di Cibubur yang dulu pernah Ibu tawarkan untuk dijual. Ingat Bu, rumah 2 lantai, lokasi strategis dekat sekolah. Kenapa Bu? Saya siap jual, tapi tolong diam-diam dulu. Hening sejenak. Diam-diam Bu? Saya tidak mau mereka tahu. Belum sekarang. Bu Ratna terdiam. Mungkin dia bingung. Mungkin dia paham, tapi dia profesional. Baik Bu, besok saya datang. Kita bicarakan detailnya. Terima kasih. Aku menutup telepon, meletakkan ponsel di meja. Menatap langit-langit kontrakan yang menguning karena rembesan air hujan. Mereka mengira aku lemah, mengira aku hanya ibu tua yang tidak berdaya, yang bisa mereka singkirkan perlahan. Sambil tersenyum, sambil pura-pura peduli. Tapi mereka lupa satu hal. Aku adalah guru. Selama lebih dari 30 tahun, aku mengajar anak-anak membaca, menulis, berhitung. Aku tahu bagaimana mengenali kebohongan. Aku tahu bagaimana menyusun strategi. Dan yang terpenting, aku tahu bagaimana bersabar hingga waktu yang tepat tiba. Pagi berikutnya, aku membuka pintu untuk mengambil galon air yang diantar tukang. Saat itulah aku melihatnya. Mobil Avanza putih milik Ragil melaju pelan melewati gang sempit ini. Aku bisa melihat wajahnya dari balik kaca. Tatapannya lurus ke depan, tidak menoleh, tidak berhenti. Mereka bahkan tidak tahu ibunya baru keluar dari UGD sehari sebelumnya. Dan saat itulah aku tahu, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Rumah itu akan kujual. Hakku akan kuambil kembali. Dan mereka yang selama ini tertawa sambil menyingkirkanku
akan belajar satu pelajaran yang tidak pernah kuajarkan di sekolah, bahwa kebaikan memiliki batas, dan batas itu sudah mereka lampaui. Mereka tidak pernah memintaku pergi, tapi mereka juga tak pernah benar-benar mengajakku tinggal. Aku melangkah sendiri keluar dari rumah kami dulu, karena aku percaya itu sementara. Ternyata mereka melihat itu sebagai pintu terbuka untuk mengambil alih segalanya. 4 tahun lalu duniaku runtuh saat Pak Haris meninggal. Serangan jantung mendadak di mushola setelah mengajar ngaji maghrib. Dia tidak sempat bilang apa-apa, tidak sempat memelukku terakhir kali. Hanya pesan dari Pak Ustadz yang memberitahu bahwa suamiku sudah tiada. Pak Haris meninggalkan kami dengan cukup. Rumah 2 lantai warisan keluarganya di Cibubur. Tabungan pensiun 820 juta rupiah. Polis asuransi jiwa 420 juta rupiah. Kami tidak kaya, tapi kami tidak akan kesulitan. Minggu-minggu pertama setelah pemakaman, aku seperti mayat hidup. Bangun tidur tidak tahu harus ngapain. Masak untuk siapa? Bahkan bernapas terasa berat. 28 tahun menikah dan tiba-tiba aku sendirian. Ragil dan Sari datang hampir setiap hari waktu itu. Membawa makanan, membantu bersih-bersih, menemani aku yang sering menangis tiba-tiba di tengah malam. Sari yang menyuapiku makan saat aku tidak nafsu. Ragil yang duduk di sampingku sambil memegang tanganku tanpa bicara. Aku bersyukur punya mereka. Atau begitulah yang kupikirkan. 2 bulan setelah pemakaman, Sari mulai bicara dengan nada khawatir. Bunda kayaknya makin capek ngurus rumah segede ini. Lihat, Bunda sampai lupa nyiram tanaman, sampai lupa makan siang kemarin. Aku mengangguk lemah. Memang benar, rumah 2 lantai itu terlalu besar untukku sendirian. Biar kami bantu ya. Lanjut Sari sambil mengelus punggungku. Kami tinggal di sini sebentar. Naila juga butuh perhatian Bunda. Dia kangen Eyang. Ragil menambahkan dengan senyum. Kita tinggal dulu sementara. Nanti kalau sudah cukup nabung, kita pindah. Lagi pula Naila kan sekolah di dekat sini. Kasihan kalau harus pindah jauh. Sementara. Kata itu terdengar masuk akal. Lalu Sari menyarankan dengan hati-hati. Kalau Bunda mau, Bunda bisa cari kontrakan kecil yang lebih nyaman. Lebih gampang diurus. Bunda kan butuh istirahat. Biar di sini kami yang jaga rumah. Aku terdiam. Tapi pikiranku kalut. Mungkin mereka benar. Mungkin aku memang butuh tempat lebih sederhana. Sebulan kemudian, aku pindah ke kontrakan petakan. Di ujung gang, sempit tapi cukup untukku sendirian. Ragil dan Sari masuk sepenuhnya ke rumah Cibubur. Mereka bilang hanya sementara, sampai kondisi finansial mereka membaik. Awalnya baik-baik saja. Mereka tetap mengunjungiku setiap minggu. Mengajakku makan bersama, membawa Naila bermain ke kontrakan. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Beberapa bulan pertama, surat-surat tagihan mulai beralih alamat. Listrik, PDAM, BPJS, semua kini dikirim ke rumah Cibubur. Sari yang mengurus pembayaran. Biar kami yang handle Bun, Bunda kan ribet kalau harus bolak-balik. Lalu Ragil mulai minta tanda tangan untuk berbagai keperluan. Cuma berkas listrik Bun, biar tagihan lebih lancar. Aku percaya. Aku tanda tangani. Suatu hari aku berkunjung ke rumah itu. Lemari besar almarhum Pak Haris sudah tidak ada di kamar. Kami pindahkan ke gudang Bun, biar kamar lebih lega, kata Sari sambil tersenyum. Lukisan foto pernikahan kami yang dulu terpasang di ruang tamu sudah dicopot. Diganti dengan lukisan abstrak berwarna-warni. Ini lebih instagramable Bun, zaman sekarang kan gitu. Meja makan kayu jati kesayangan Pak Haris diganti dengan meja kaca modern. Yang lama sudah kusam Bun, ini lebih kinclong. Setiap kali aku protes pelan,
Sari selalu punya alasan yang terdengar masuk akal, dan aku selalu menelannya. Karena aku tidak mau jadi ibu mertua yang cerewet. Karena aku takut mereka tidak suka aku berkunjung lagi. 6 bulan berlalu, lalu setahun, lalu 2 tahun. Setiap kali aku bertanya, "Kapan kalian pindah?" Jawaban ragil selalu sama. "Kerjaan belum tetap, Bun. Tunggu sebentar lagi." Sari menambahkan dengan wajah memelas. "Naila belum siap pindah sekolah, Bun. Dia sudah nyaman di sini. Kasihan kalau harus adaptasi lagi." Aku mengangguk. Aku menunggu. Ada satu momen yang membuatku mulai curiga. Suatu sore, aku datang untuk mengambil baju batik kesayangan Pak Haris. Aku ingin menyimpannya sebagai kenangan. Tapi saat ku buka gudang, semua barang almarhum sudah tidak ada. "Kami donasikan, Bun," kata Sari sambil membawa segelas teh. "Biar lebih rapi, lagi pula Bunda kan sudah punya fotonya. Ngapain disimpan barang-barang lama?" Aku berdiri membeku. Mereka membuang semua barang suamiku tanpa bertanya padaku. "Kenapa tidak tanya dulu?" Suaraku bergetar. "Bunda waktu itu lagi sakit kan? Kami pikir Bunda pasti setuju. Lagi pula sudah 4 tahun, Bun. Harus move on." Aku hanya bisa diam. Tidak ada kata-kata yang keluar. Aku pulang ke kontrakan dengan hati hancur. Setahun terakhir, aku tidak pernah lagi menerima laporan bank atau tagihan apapun. Semua sudah diurus mereka. "Tenang aja, Bun. Kami yang bayar. Bunda nggak usah pusing." Tapi suatu hari, ada telepon dari bank, pinjaman atas namaku. "Ibu Elanur, ini terkait kredit renovasi rumah yang jatuh tempo bulan depan. Mohon segera dilunasi." Aku bingung, pinjaman apa? Aku tidak pernah mengajukan pinjaman. Saat kutanya Sari, dia tertawa ringan. "Oh itu, bank salah input data, Bun. Tenang, aku sudah urus kok. Nanti juga beres." Tapi aku tidak tenang. Aku catat nama bank dan nomor referensinya. Aku simpan baik-baik. Hal lain yang membuatku tersadar adalah saat ulang tahun Naila yang ke-11. Aku tidak diundang, tidak ada telepon, tidak ada pesan. Aku tahu ada acara karena melihat unggahan Sari di media sosial. Foto pesta di taman rumah. Balon warna-warni. Kue tart besar. Naila tersenyum lebar dikelilingi teman-temannya. Ada yang berkomentar, "Kok Bunda Ragil gak kelihatan?" Sari menjawab dengan enteng, "Bunda sudah capek ngurus keluarga. Sekarang beliau banyak di rumah kontrakan kecilnya. Biar tenang." Aku membaca komentar itu berulang kali. Biar tenang, seolah aku yang memilih untuk tidak hadir. Seolah aku yang menjauh dari mereka. Padahal aku bahkan tidak tahu ada acara. Malam itu, aku duduk sendirian di kontrakan. Lampu redup menerangi ruangan sempit. Aku membuka lemari tua dan mengambil map besar berisi dokumen. Akta rumah, surat tanah, bukti kepemilikan. Semua masih atas namaku. Aku ambil buku tulis kosong. Mulai mencatat. Tanggal 28 Februari. Ragil tidak datang bantu pindah lemari seperti yang dijanjikan. Padahal hari itu dia posting di Instagram sedang jalan-jalan di Dago. Tanggal 14 Januari tidak diundang ke ulang tahun Naila. Sari bilang kapasitas tamu terbatas. Tapi di foto ada 20 orang lebih. Tanggal 24 Desember. Aku kirim parsel lebaran untuk mereka. Tidak ada balasan, tapi mereka unggah foto makan malam di restoran mahal malam itu juga. Aku terus menulis. Setiap kejadian, setiap janji yang diingkari, setiap kebohongan kecil yang mulai menyambung jadi pola besar. Dan perlahan aku mengerti, mereka tidak pernah berniat pindah. Mereka tidak pernah berniat mengembalikan rumah itu. Sejak awal mereka sudah merencanakan ini. Menyingkirkanku pelan-pelan. Mengambil alih semua yang ditinggalkan Pak Haris. Sambil membuatku terlihat seperti ibu tua
yang menyerahkan semuanya dengan rela. Tapi aku tidak rela. Aku hanya terlalu takut kehilangan mereka, terlalu takut dianggap ibu yang posesif dan cerewet. Jadi, aku diam, aku menurut, aku percaya, dan mereka memanfaatkan itu semua. Malam itu, aku menutup buku catatan, menatap map dokumen di hadapanku. Lalu aku berbisik pelan pada diri sendiri. Mereka tidak akan kuingat sebagai anak, tapi sebagai perampas yang kutangani dengan kepala dingin. Aku kira aku hanya disingkirkan dari keluarga. Ternyata aku sedang dijarah secara sistematis. Bahkan saat aku terbaring di rumah sakit, mereka masih sibuk memakai namaku untuk hidup nyaman. 2 hari setelah panggilan dengan Bu Ratna, kami bertemu di warung makan sederhana di Cijantung, jauh dari rumah, jauh dari mata-mata yang mungkin mengenal aku atau Ragil. Bu Ratna datang tidak sendirian. Ada wanita berusia sekitar 50 tahun, berpakaian rapi dengan kacamata berbingkai tegas. Bu Elanur, ini Mbak Diah, pengacara properti dan keluarga. Saya pikir ibu perlu konsultasi hukum sebelum kita lanjutkan penjualan rumah. Aku menatap Mbak Diah. Tatapannya tajam tapi tidak menghakimi. Dia mengulurkan tangan. Saya Diah Permatasari. Sudah 20 tahun menangani kasus warisan dan sengketa keluarga. Boleh saya tahu situasi ibu sebenarnya? Aku menarik napas panjang. Lalu aku ceritakan semuanya. Tentang Pak Haris yang meninggal, tentang Ragil dan Sari yang menempati rumah dengan dalih sementara. Tentang bagaimana aku dipindahkan ke kontrakan, tentang foto makan malam mereka saat aku pingsan di rumah sakit. Mbak Diah mendengarkan dengan seksama sambil mencatat. Sesekali dia bertanya detail. Apakah ada surat perjanjian tertulis tentang mereka menempati rumah? Tidak ada. Apakah ibu pernah menandatangani surat kuasa atau hibah? Aku tidak ingat pasti. Apakah ibu masih punya dokumen asli rumah? Ya, masih. Baik, katanya sambil menutup buku catatan. Kita mulai dari dokumen properti dulu. Keesokan harinya, aku datang ke rumah Mbak Diah membawa map besar berisi semua dokumen. Akta tanah, sertifikat rumah, surat kematian Pak Haris, polis asuransi, buku tabungan lama. Mbak Diah memeriksanya satu persatu dengan teliti. Akta masih atas nama ibu. Tidak ada surat hibah atau balik nama. Ini bagus. Dia berhenti di selembar dokumen. Tapi ada yang aneh. Alamat pajak bumi bangunan sudah diganti ke nama Ragil. Aku tersentak. Bagaimana bisa? Butuh tanda tangan ibu untuk itu. Ibu ingat pernah menandatangani sesuatu? Aku mengingat-ingat. Lalu teringat. Ragil pernah minta tanda tangan untuk berkas listrik katanya. Mungkin waktu itu gumamku lemah. Mbak Diah mengangguk paham. Klasik. Mereka menyembunyikan dokumen penting di tumpukan kertas biasa. Ibu tanda tangan tanpa baca detail. Dia melanjutkan pemeriksaan. Rekening listrik, air, semua atas nama Sari. Ini memberi mereka kontrol penuh atas rumah. Di mata publik, mereka yang menguasai properti itu. Tapi rumah masih milikku kan? Secara hukum, ya. Tapi mereka sedang membangun bukti penguasaan fisik. Kalau ini dibiarkan bertahun-tahun, bisa jadi masalah. Mbak Diah lalu menyarankan sesuatu yang membuatku bergidik. Ibu perlu cek laporan BI checking. Saya khawatir ada pinjaman atas nama ibu. Aku ingat telepon bank waktu itu. Tentang kredit renovasi yang tidak pernah kuajukan. 2 hari kemudian, kami ke kantor OJK untuk mengakses laporan kredit. Hasilnya membuat tanganku gemetar. Ada pinjaman renovasi rumah sebesar 98 juta rupiah atas namaku dari koperasi karyawan swasta. 2 kartu kredit aktif dengan limit masing-masing 40 juta dan 35 juta rupiah. Semuanya digunakan untuk pembelian elektronik dan fashion. Bahkan ada pinjaman konsumtif online sebesar 12 juta rupiah
dari aplikasi pinjaman digital. Ini semua atas nama saya, suaraku bergetar. Mbak Diah menunjuk layar. Semua menggunakan KTP ibu, alamat rumah Cibubur, nomor kontak atas nama Ragil. Aku merasa dunia berputar. Mereka tidak hanya mengambil rumahku, mereka mencuri identitasku. Bagaimana mereka bisa? Fotokopi KTP, tanda tangan palsu atau dipalsukan dari dokumen lama. Mereka punya akses ke semua berkas ibu. Mudah sekali. Mbak Diah kemudian membantu mengakses e-statement beberapa bulan terakhir. Yang terlihat membuatku mual. Pembelian sofa mewah 17 juta rupiah. AC inverter, TV LED 65 inci, lemari pendingin 4 pintu, pembayaran langganan gym Ragil 750 ribu rupiah per bulan. Les piano Naila yang ternyata Naila bahkan tidak pernah ikut. Ini semua dari kartu kredit atas nama ibu, jelas Mbak Diah. Mereka belanja, ibu yang menanggung utang. Ada lagi yang membuatku tercengang. Pembelian emas batangan di toko Mas Arjuna senilai 25 juta rupiah. Transaksi hotel dan spa di Bali total hampir 15 juta rupiah. Tanggalnya tepat saat aku masuk UGD. Saat aku pingsan, mereka sedang berlibur mewah dengan uangku. Ibu lihat ini, Mbak Diah menunjuk transfer bulanan. Setiap tanggal 10, ada transfer 3 juta ke rekening atas nama Sari. Dari rekening tabungan pensiun ibu. Aku menatap angka-angka itu. Sudah berjalan 22 bulan, total hampir 66 juta rupiah. Mereka menguras tabunganku, bisikku. Mbak Diah diam sejenak, lalu berkata pelan. Bu Elanur, ini bukan sekadar anak yang tidak berbakti. Ini kejahatan terencana. Tapi yang paling mengejutkan datang kemudian. Mbak Diah menemukan draft dokumen di email yang entah bagaimana tersimpan di cloud dengan akun keluarga. Permohonan perwalian lansia tertulis di header. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Di surat itu disebutkan bahwa aku mulai tidak stabil, mudah lupa, dan emosional. Bahwa aku butuh pendamping hukum untuk mengurus keuangan dan aset. Bahwa Ragil sebagai anak kandung mengajukan diri menjadi wali. Ada bukti konsultasi ke pengacara spesialis kejiwaan dan keluarga. Tanggalnya 3 bulan lalu. Mereka mau menjadikan aku orang gila. Suaraku nyaris pecah. Mereka mau mengambil kontrol legal penuh. Kalau permohonan ini dikabulkan, semua keputusan finansial ibu harus lewat persetujuan mereka. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Malam itu, aku pulang ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, tapi juga ada sesuatu yang lain. Tekad. Aku buka buku catatan kecil yang sudah kuisi. Aku tambahkan bukti-bukti baru. 28 Februari, Ragil posting Instagram di Dago. Padahal janji bantu pindah lemari. 14 Januari, tidak diundang ultah Naila. Sari bilang kapasitas terbatas padahal ada 20 tamu. 24 Desember, kirim parsel lebaran tidak dibalas. Mereka makan di restoran mahal. Lalu aku tambahkan, 23 Maret, pinjaman renovasi 98 juta tanpa seizinku. 15 April, berlibur ke Bali saat aku di UGD. Total 15 juta dari kartu kreditku. 7 Mei, draft permohonan perwalian lansia. Mereka ingin menjadikanku tidak cakap hukum. Mbak Diah memberi saran konkret. Ibu harus segera blokir data KTP di Dukcapil. Cabut semua kuasa atas rekening. Laporkan kartu kredit hilang agar tidak bisa dipakai lagi. Kita juga perlu buat laporan ke OJK tentang riwayat pinjaman yang bukan ibu yang buat. Itu semua tidak akan membuat mereka marah. Ibu masih memikirkan perasaan mereka. Setelah semua ini, aku terdiam. Dia benar. Esok harinya, kami mulai bergerak. Urus pemblokiran data di Dukcapil.
lapor ke bank tentang penyalahgunaan kartu kredit, ajukan pembatalan pinjaman yang tidak pernah kusetujui. Semua dilakukan diam-diam. Di malam hari, aku duduk di kasur tipis di kamar sempit kontrakan, melihat langit-langit yang mulai mengelupas. Tapi kali ini, aku tidak merasa kecil. Aku tidak merasa lemah. Aku punya bukti. Aku punya pengacara. Aku punya kebenaran. Mereka pikir aku hanya ibu tua yang tidak tahu apa-apa, yang bisa mereka tipu dengan senyum dan kata-kata manis. Tapi mereka lupa, aku adalah guru. Aku mengajar ribuan anak selama lebih 30 tahun. Aku tahu bagaimana mengenali kebohongan. Aku tahu bagaimana mengumpulkan bukti. Dan aku tahu bagaimana menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tepat saat aku hendak mematikan lampu, ponsel berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat dengan hati-hati. Halo? Bunda, suara Sari. Panik, terengah-engah. Bunda, kita harus bicara. Ada yang enggak Bunda pahami soal semua ini. Tolong, jangan buru-buru ambil keputusan. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku diam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Besok, kita bicara besok, sekarang sudah malam. Aku tutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Mereka mulai panik, mereka mulai tahu ada yang berubah. Dan itu baru permulaan. Mereka tidak datang sendiri. Mereka kirim anak mereka, cucuku, menangis memohon, tapi dalam tangisnya ia membawa satu kalimat yang meruntuhkan seluruh kebohongan mereka. Pagi itu aku terbangun karena ketukan keras di pintu. Jam menunjuk pukul 7 lewat 10 menit. Siapa yang datang sepagi ini? Kubuka pintu, Naila berdiri di depan dengan koper besar berwarna pink. Wajahnya sembab, matanya merah. Dia menangis. Bunda, suaranya bergetar. Mama bilang aku harus tinggal di sini dulu, karena Bunda bikin kita terusir. Aku tertegun, menatap cucu semata wayangku yang berdiri dengan tas sekolah di punggung dan koper di tangan. Aku menoleh ke ujung gang. Mobil Avanza putih milik Ragil terparkir beberapa rumah di depan. Mesin masih hidup, tapi tidak ada yang turun. Mereka hanya duduk di dalam, mengawasi dari jauh. Masuk dulu, sayang, kataku sambil meraih koper Naila. Beratnya membuatku sedikit tersandung. Apa saja yang dia bawa? Naila masuk dengan langkah gontai. Dia duduk di kursi plastik di ruang tengah yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Tangisnya masih terdengar meski dia berusaha menahan. Aku buatkan teh manis, duduk di hadapannya. Cerita sama Bunda, kenapa Naila tiba-tiba ke sini? Naila mengusap hidungnya. Tadi pagi Mama dan Papa berantem. Papa bilang semuanya salah Bunda. Kalau Bunda gak keras kepala, kita gak akan kehilangan rumah. Mama nangis terus. Terus mereka bilang aku harus tinggal sama Bunda dulu. Aku merasakan amarah memuncak. Tapi aku tahan. Ini bukan salah Naila. Lalu Mama bilang apa ke Naila? Mama bilang, kalau aku tinggal sama Bunda, bilang ke Bunda supaya jangan jual rumah dulu. Bilang aku kangen rumah itu, biar Bunda merasa bersalah. Keluar dari mulut anak 11 tahun, mereka benar-benar melatihnya. Aku menarik napas panjang. Naila kangen rumah itu? Naila diam, lalu menggeleng pelan. Aku gak tahu Bun, aku cuma capek. Capek kenapa? Capek dibohongi. Kata-kata itu menghantamku. Aku menatap Naila. Ternyata anak sekecil ini sudah tahu. Aku putuskan untuk bicara jujur, tanpa menjatuhkan orang tuanya, tapi cukup agar dia mengerti. Bunda gak mau jual rumah itu karena jahat atau keras kepala. Bunda jual karena itu hak Bunda, dan Papa Mama sudah janji akan tinggal sementara. Sudah 4 tahun, Naila. Itu bukan sementara lagi. Naila mengangguk pelan. Aku tahu. Aku dengar Papa ngomong sama Mama. Mereka gak pernah mau pindah. Mereka mau rumah itu jadi milik mereka.
Hati kecilku perih mendengarnya. Anak ini tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu Natal tahun lalu, Naila kemana? Naila menatapku. Aku di rumah Tante Mirna. Mama bilang gak bisa ajak aku karena ada kerabat sakit. Aku ingat bukti transaksi itu. Ragil dan Sari menginap di Hotel Bintang 5 di Nusa Dua. Beli kalung emas, sedangkan Naila dititipkan pada orang. Tapi kenyataannya, mereka ke Bali. Aku lihat fotonya di HP papa yang ketinggalan. Tapi mereka bilang itu foto lama. Naila lalu bertanya dengan polos, kalau uang itu dari bunda, kenapa aku gak pernah diajak? Aku kira kita miskin, tapi mama punya tas baru terus. Papa ganti HP tiap tahun. Aku tidak tahu harus menjawab apa, jadi aku hanya memeluknya. Setelah sejam, ponselku berdering. Ragil. Aku tidak angkat. 10 menit kemudian, voice note masuk. Suara Ragil keras dan marah. Bunda keterlaluan. Masa cucu sendiri ditahan seperti Sandera? Kami mau jemput Naila sekarang. Bunda gak bisa begini. Aku tidak membalas. Lalu voice note dari Sari. Suaranya menangis. Bunda, tolong. Naila masih kecil. Dia gak ngerti apa-apa. Jangan libatkan dia dalam masalah orang dewasa. Kembalikan Naila. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tetap tidak membalas. Yang mengejutkan datang dari Naila sendiri. Dia menatapku dan berkata tegas. Aku gak mau pulang, Bun. Aku sudah capek dibohongi. Aku terkejut. Naila yakin? Dia mengangguk. Aku mau tinggal sama Bunda. Di sini aku bisa tenang. Gak ada yang teriak-teriak. Gak ada yang bohong. Sore itu, kami duduk bersama. Aku masak nasi goreng sederhana. Naila makan dengan lahap. Mungkin sudah lama dia tidak makan dengan tenang. Dalam obrolan santai, Naila tanpa sadar memberi informasi penting. Bun, dulu papa pernah minta aku rekam Bunda. Aku menghentikan suapan. Rekam? Kapan? Waktu Bunda datang ke rumah terus ngomel soal lukisan yang dicopot. Papa bilang rekam pakai HP, katanya buat jaga-jaga kalau nanti Bunda mulai aneh-aneh. Darahku mendidih. Mereka merekamku tanpa izin. Terus ada lagi. Mama pernah foto Bunda waktu bangun tidur. Rambutnya berantakan, baju kusut. Mama bilang biar punya dokumentasi kalau nanti Bunda mulai lupa-lupa atau pikun. Itu bukti. Mereka sudah menyiapkan skenario bahwa aku mengalami gangguan mental sejak lama. Video dan foto itu untuk mendukung permohonan perwalian mereka. Aku langsung menelepon Mbak Diah. Menceritakan semuanya. Ini bukti kuat, Bu, katanya. Naila bisa jadi saksi, tapi kita harus lindungi dia. Keesokan harinya, Mbak Diah datang ke kontrakan. Dia bicara dengan Naila secara lembut, mencatat semua yang Naila ingat. Naila menceritakan banyak hal, bagaimana Ragil sering marah saat Sari lupa menghapus riwayat belanja online. Bagaimana Sari pernah menirukan tanda tanganku di selembar formulir, lalu Naila ditegur keras saat bertanya kenapa. Bagaimana mereka sering membicarakan rencana mengurus dokumen perwalian saat mengira Naila sudah tidur. Mereka bilang, kalau sudah keluar putusan, rumah otomatis bisa mereka kelola. Aku gak ngerti maksudnya apa, kata Naila polos. Mbak Diah menatapku. Ini sudah cukup untuk laporan polisi. Malam itu kami menyusun laporan. Pencurian identitas, penipuan, penyalahgunaan data pribadi untuk keuntungan, penggelapan dana, semua dengan bukti lengkap. Mbak Diah juga menemukan sesuatu yang lain. Dari catatan lama almarhum Pak Haris yang kusimpan, ada tulisan tentang uang keluarga yang hilang saat Tante Kinasih, kakak ipar Pak Haris, meninggal. 140 juta rupiah hilang dari rekening. Ragil dan Sari yang mengurus pemakaman dan pembagian warisan waktu itu. Uang itu tidak pernah ditemukan, tidak pernah bisa dibuktikan. Tapi kini polanya sama.
Mereka sudah pernah melakukan ini, gumamku. Dan akan terus melakukan kalau tidak dihentikan, tambah Mbak Diah. Beberapa hari kemudian, polisi mulai memanggil Ragil dan Sari. Mereka datang dengan wajah pucat. Di ruang penyidikan, mereka berkelit, menyalahkan satu sama lain. Ragil bilang semua keputusan finansial adalah urusan Sari. Sari bilang Ragil yang memerintahkan semuanya. Mereka berusaha saling lempar kesalahan, tapi bukti terlalu kuat. Rekam jejak digital, transaksi bank, email draft permohonan perwalian, dan yang paling krusial, testimoni Naila. Polisi menyita laptop, ponsel, buku tabungan, dan semua file terkait pinjaman. Semuanya akan diperiksa tim forensik digital. Malam itu, Naila duduk di kasur tipis di kamar kecil kontrakan. Dia memeluk boneka lusuh yang dibawanya dari rumah. Bun, aku takut mereka bohong lagi ke polisi. Takut mereka bilang aku yang ngajarin bilang gini. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya lembut. Kali ini kita tidak sendiri. Sekarang hukum ada di pihak kita. Bunda janji akan jaga Naila. Apapun yang terjadi. Naila menatapku. Lalu memelukku erat. Makasih Bun. Aku sayang Bunda. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir, aku merasa masih punya keluarga. Meski hanya cucu kecil yang seharusnya tidak menanggung beban seberat ini. Tapi kami akan melewatinya bersama. Dan kebenaran akan bicara lebih keras dari kebohongan mereka. Dari luar, mereka terlihat seperti anak dan menantu yang berusaha menjaga ibunya yang mulai renta. Tapi di balik pintu, mereka sedang menyusun naskah agar aku terlihat gila, tak berdaya, dan harus dilepaskan semua haknya. Sayangnya, aku dulu guru bahasa Indonesia. Dan aku tahu naskah manipulatif saat aku membacanya. Setelah Naila menolak pulang, Sari mulai panik. Dia menghubungiku lewat nomor baru yang tidak kukenal. Aku angkat dengan hati-hati. Bunda, kita harus bicara baik-baik. Semua ini hanya salah paham. Kami gak pernah bermaksud jahat. Tolong dengarkan kami dulu. Nada suaranya terlalu manis. Terlalu terlatih. Seperti sedang membaca skrip. Salah paham apa? Pinjaman atas namaku. Kartu kredit yang kupakai untuk beli sofa 17 juta padahal aku bahkan tidak pernah ke toko. Atau draft surat perwalian yang mau jadikan aku orang gila. Sari terdiam. Lalu suaranya berubah defensif. Bunda salah paham? Itu semua untuk kebaikan Bunda juga. Kami cuma mau bantu urus keuangan supaya Bunda gak pusing. Dengan cara mencuri identitasku? Bukan mencuri Bun. Kami keluarga. Kami cuma pakai nama Bunda untuk kemudahan administrasi. Aku tidak menjawab. Hanya merekam percakapan itu dengan fitur otomatis yang sudah Mbak Diah ajarkan. Bunda masih di sana? Iya, tapi aku sudah tidak ada yang mau dibicarakan. Semuanya sudah di tangan pengacara dan polisi. Aku tutup telepon. Beberapa hari kemudian, Mbak Diah datang dengan kabar mengejutkan. Naila tanpa sengaja pernah menyalin beberapa file dari laptop Sari ke USB untuk tugas sekolah. USB itu masih tersimpan di tas sekolahnya. Kami periksa isinya. Dan yang kami temukan membuat darahku mendidih. Folder bernama Data Bunda. Di dalamnya ada puluhan file. Video pendek aku sedang bicara sendiri di dapur saat memasak. Padahal aku sedang berdoa keras seperti biasa. Tapi dari video itu, aku terlihat seperti orang yang bicara pada diri sendiri tanpa kontrol. Ada surat rencana permohonan perwalian darurat ke pengadilan agama, lengkap dengan alasan-alasan yang mereka buat. Ibu Elanur menunjukkan gejala demensia ringan, sering lupa, emosional, dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Ada juga surat keterangan dari dokter umum yang tidak pernah kutemui. Surat itu menyatakan aku berpotensi mengalami gangguan kognitif dan memerlukan pendampingan keluarga. Ini dokter mana? Tanyaku pada Mbak Diah.
Dia mengecek. Dokter umum di klinik dekat rumah Cibubur. Sepertinya dokter kenalan mereka. Surat ini dibuat tanpa pemeriksaan. Langsung terhadap ibu. Itu bisa? Seharusnya tidak. Tapi praktik seperti ini ada. Mereka bayar, dokter tanda tangan. Apalagi kalau pasien tidak tahu dan tidak protes. Aku merasa muak. Betapa jauh mereka merencanakan ini. Yang paling mengejutkan adalah screenshot percakapan antara Sari dan Ragil di aplikasi chat, tanggalnya 3 bulan lalu. Begitu keluar putusan, rumah otomatis bisa kita kelola. Mama nggak bisa apa-apa lagi. Tapi aman kan? Nggak akan ketahuan. Aman. Pengacara sudah bilang kalau perwalian keluar, semua keputusan finansial harus lewat kita. Mama cuma bisa terima. Aku membaca pesan itu berulang kali. Mereka tidak hanya merencanakan, mereka sudah sangat yakin akan berhasil. Mbak Diah langsung bertindak. Ibu, kita harus cepat. Surat permohonan ini sepertinya sudah masuk ke pengadilan. Kita harus ajukan keberatan dan klarifikasi sebelum terlambat. Kami datang ke pengadilan agama. Ternyata benar. Permohonan perwalian sudah terdaftar 2 minggu lalu. Sidang pertama dijadwalkan minggu depan. Untung kita tahu sekarang, kata Mbak Diah. Kalau terlambat, bisa jadi ibu dipanggil tanpa persiapan. Dan putusan bisa langsung keluar. Kami mengajukan bantahan resmi, melampirkan hasil pemeriksaan kesehatanku yang baru. Surat keterangan dari dokter jantungku yang menyatakan aku sehat secara mental dan kognitif. Bukti bahwa surat keterangan dari dokter mereka adalah palsu. Sementara itu, Sari mencoba jalur lain. Dia mendatangi Pak RW setempat, meminta testimoni bahwa aku sering kebingungan mencari rumah dan lupa jalan pulang. Tapi Pak RW adalah orang yang jujur. Dia langsung menghubungiku. Bu Elanur, Sari datang ke rumah saya tadi. Minta saya tanda tangan surat keterangan. Katanya ibu sering linglung, itu benar. Tidak Pak, itu fitnah. Saya pikir juga begitu. Ibu kan masih aktif di Posyandu, masih ikut pengajian. Kalau linglung mana bisa. Pak RW tidak hanya menolak. Dia malah membuat surat pernyataan bahwa aku aktif dan sehat secara mental. Surat itu langsung kami lampirkan sebagai bukti tambahan. Sari tidak menyerah. Dia datang ke kantor Bu Ratna dengan wajah panik dan mata berkaca-kaca. Bu Ratna, tolong. Saya dengar rumah kami sedang proses dijual. Itu rumah keluarga kami. Anak saya tinggal di situ, tolong hentikan dulu, ibu mertua saya sedang tidak stabil. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Bu Ratna, yang sudah tahu semua ceritaku, menjawab dengan tenang tapi tegas. Ibu Sari, saya sudah bicara dengan Ibu Elanur. Saya juga sudah lihat semua dokumen. Akta atas nama beliau. Keputusan menjual adalah hak beliau sepenuhnya. Tapi kami sudah tinggal di sana 4 tahun. Kami sudah renovasi, kami sudah bayar pajak. Bu Ratna menyodorkan map. Bayar pajak dengan uang siapa? Renovasi dengan pinjaman atas nama siapa? Ini semua tercatat Ibu. Laporan polisi juga sudah masuk. Wajah Sari memucat. Laporan polisi? Ya, atas tuduhan pencurian identitas, penipuan, dan penggelapan dana. Ibu bukan korban di sini, ibu adalah pelaku. Dan semuanya sudah tercatat. Sari keluar dengan langkah sempoyongan. Bu Ratna langsung meneleponku, melaporkan kejadian itu. Mereka sudah mulai putus asa, Bu. Hati-hati. Dan benar saja. Malam itu Ragil mengirim pesan panjang. Kali ini bukan manis atau memohon, tapi ancaman. Bunda, kalau tetap keras kepala, kami akan buka semua aib keluarga ke publik, termasuk soal papa dulu. Tentang utang-utangnya, tentang wanita lain. Jangan paksa aku, Bun. Aku masih hormati Bunda. Tapi kalau Bunda terus kayak gini, jangan salahkan aku. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut,
Tapi karena marah, mereka berani mengancam akan membuka aib almarhum Pak Haris yang bahkan tidak pernah ada. Aku kirim pesan singkat. Silakan buka. Aku tidak takut kebohongan. Mbak Diah menyarankan untuk mengajukan perlindungan hukum. Ini intimidasi, Bu. Kita bisa laporkan sebagai tindakan mengancam saksi dan korban. Laporan tambahan pun masuk ke polisi. Ragil dipanggil lagi. Kali ini dia datang dengan pengacara. Tapi pengacaranya tidak bisa berbuat banyak saat melihat tumpukan bukti yang kami punya. Sidang permohonan perwalian akhirnya digelar. Ragil dan Sari datang dengan penampilan rapi, berlagak khawatir dan peduli. Tapi hakim tidak mudah dibodohi. Saat surat keterangan dokter mereka ditunjukkan, Mbak Diah langsung mengajukan keberatan. Yang mulia, dokter ini tidak pernah memeriksa klien kami secara langsung. Ini adalah surat palsu yang dibuat untuk kepentingan pemohon. Kami tunjukkan surat pemeriksaan kesehatanku yang lengkap. Dari dokter jantung, dokter umum, bahkan psikolog yang menyatakan aku sehat mental. Naila juga dipanggil sebagai saksi. Dengan suara bergetar tapi tegas, dia menceritakan semuanya. Bagaimana orang tuanya melatihnya berbohong, bagaimana mereka merekam video aku tanpa izin, bagaimana mereka membicarakan rencana menguasai rumah saat mengira Naila tidur. Ragil mencoba memotong. Itu anak kecil yang mulia. Dia tidak paham apa yang dia bicarakan. Dia dipengaruhi. Hakim menatap tajam. Justru karena dia anak-anak, kesaksiannya lebih jujur. Anak sebesar ini tidak bisa membuat cerita serumit ini kalau bukan berdasarkan apa yang dia lihat dan dengar. Sidang ditutup, seminggu kemudian putusan keluar. Permohonan perwalian ditolak. Bahkan hakim memberikan catatan keras tentang upaya manipulasi dan pemalsuan dokumen. Ragil dan Sari keluar dari ruang sidang dengan wajah hancur. Mereka tidak berani menatapku. Aku berdiri di tangga pengadilan, memegang tangan Naila erat. Dan untuk pertama kali dalam 4 tahun, aku merasa menang. Bukan menang melawan anak sendiri, tapi menang melawan ketidakadilan. Menang melawan manipulasi. Menang melawan kebohongan yang nyaris menghancurkan hidupku. Malam itu, aku dan Naila duduk di kontrakan kecil. Makan mie instan dengan telur. Sederhana, tapi damai. Bun, aku bangga sama Bunda, kata Naila tiba-tiba. Aku tersenyum. Kenapa? Bunda gak menyerah, padahal sendirian. Padahal mereka berdua. Aku mengusap kepalanya. Bunda gak sendirian. Ada Naila, ada Mbak Diah, ada Bu Ratna, ada Pak RW. Kebenaran gak pernah sendirian, sayang. Naila tersenyum, lalu melanjutkan makannya. Dan aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Masih ada proses hukum pidana, masih ada penjualan rumah. Tapi yang penting, aku sudah membuktikan satu hal. Aku bukan ibu tua yang lemah dan mudah ditipu. Aku adalah ibu yang tahu kapan harus diam dan kapan harus melawan. Rumah itu mereka sebut warisan. Bagiku, itu medan tempur. Dan hari ini, aku menang. Proses penjualan rumah Cibubur berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Bu Ratna menemukan pembeli serius. Pasangan muda dari Bandung yang sedang mencari rumah untuk keluarga mereka. Transaksi dilakukan tunai melalui notaris dengan harga 1.550.000.000 rupiah. Ragil dan Sari mencoba menggagalkan dengan berbagai cara. Mereka datang ke kantor notaris, mengklaim punya hak atas rumah karena sudah menempati 4 tahun. Notaris menunjukkan akta yang jelas atas namaku. Tidak ada surat hibah, tidak ada perjanjian tertulis. Mereka tidak punya dasar hukum apapun. Sari bahkan mencoba mengancam akan membuat keributan. Kami tidak akan keluar dari rumah itu. Ibu mau bagaimana? Notaris tenang menjawab. Itu namanya menempati properti tanpa hak.
Ada laporan polisi yang mendukung tindakan penggusuran kalau ibu tidak keluar secara sukarela. Mereka keluar dengan wajah pucat. Hari serah terima tiba. Aku datang bersama Mbak Diah, Bu Ratna, dan Naila. Pembeli sudah menunggu di depan rumah. Ragil dan Sari masih di dalam, menolak keluar. Polisi yang kuundang datang, mengetuk pintu. Bapak Ragil, Ibu Sari, mohon keluar. Ini sudah proses hukum resmi. Rumah sudah dijual dan harus diserahkan hari ini. Pintu terbuka. Ragil berdiri dengan wajah merah. Kita ini keluarga, masa ibu tega? Teriaknya saat melihatku. Aku menatapnya tanpa ragu. Aku bilang jangan macam-macam sejak awal, tapi kamu tetap melakukannya. Ini rumah papa, rumah warisan keluarga. Rumah ini milik papa dan milikku, dan papa sudah tiada. Sekarang ini milikku, dan aku berhak menjualnya. Sari menangis keras. Naila, kamu tega lihat mama papa diusir begini. Naila berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Mama papa yang tega bohongin bunda, yang tega pakai nama bunda untuk utang, yang tega mau jadiin bunda orang gila. Sari terdiam. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa dia ucapkan. Mereka keluar membawa barang-barang mereka. Beberapa tetangga keluar menyaksikan. Ada yang berbisik-bisik. Tapi aku tidak peduli lagi. Pembeli menerima kunci. Mereka tersenyum ramah padaku. Terima kasih Bu, kami akan rawat rumah ini dengan baik. Aku mengangguk. Semoga jadi rumah yang penuh berkah untuk keluarga bapak ibu. Aku berdiri di depan rumah yang dulu kupanggil rumah. Sekarang sudah bukan milikku lagi. Tapi aku tidak sedih. Justru lega. Beban besar terangkat dari pundakku. Beberapa minggu kemudian, putusan pengadilan pidana keluar. Ragil dinyatakan bersalah atas pemalsuan identitas, penggelapan dana, dan pemanfaatan data pribadi untuk keuntungan. Dihukum penjara 2 tahun 7 bulan dengan denda ganti rugi 163 juta rupiah. Sari dikenakan hukuman kerja sosial selama 20 bulan dan dicabut hak asuh sementara atas Naila. Hakim mempertimbangkan bahwa Sari menggunakan anak sebagai alat manipulasi emosional dan itu membahayakan mental Naila. Naila resmi tinggal bersamaku. Keputusan hakim didasarkan pada bukti penelantaran saat mereka berlibur tanpa mengajak Naila dan bukti bahwa Naila dijadikan alat untuk menekan aku. Dengan uang hasil penjualan rumah, aku membeli rumah kecil dengan kebun di Lembang. Udaranya sejuk, lingkungannya tenang, jauh dari hiruk pikuk dan kenangan pahit. Naila pindah sekolah. Awalnya dia khawatir sulit beradaptasi. Tapi ternyata dia cepat akrab dengan teman-teman baru. Dia aktif di kegiatan literasi masjid dekat rumah. Sering membaca puisi di acara pengajian. Aku mulai menanam kembali bunga-bunga kesayangan almarhum Pak Haris. Mawar merah, melati. Sedap malam. Setiap pagi aku menyiram sambil berdoa untuknya. Meminta agar dia tenang di sana. Meminta maaf karena tidak bisa menjaga warisan yang dia tinggalkan tetap dalam keluarga. Tapi aku yakin dia mengerti. Aku juga bergabung dengan komunitas perlindungan lansia. Berbagi cerita dengan ibu-ibu lain yang mengalami hal serupa. Ternyata banyak yang nasibnya bahkan lebih buruk dari aku. Ada yang dipukuli anak, ada yang dikurung di kamar, ada yang uang pensiunnya diambil habis tanpa sisa. Ibu berani bertindak, itu luar biasa, kata Bu Sukmawati, salah satu anggota komunitas. Banyak ibu-ibu di sini diam karena malu atau takut dikucilkan keluarga. Aku juga diam bertahun-tahun, jawabku. Tapi ada batas, dan batas itu sudah mereka lampaui. Di majelis taklim, aku sering diminta berbagi pengalaman. Tentang bagaimana hak orang tua dalam Islam, tentang bagaimana berbakti bukan berarti membiarkan diri dianiaya.
tentang bagaimana keadilan tetap harus ditegakkan meski itu menyakitkan. Suatu hari, surat datang dari penjara. Dari Ragil. Tulisan tangannya masih sama seperti dulu, saat dia masih sekolah. "Ibu, maafkan aku. Aku tahu sekarang aku salah. Aku dan Sari terlalu serakah. Kami melupakan berkat yang sudah ibu dan papa berikan. Aku tidak meminta ibu memaafkan sekarang. Tapi aku harap suatu hari, Naila mau menjengukku. Aku ingin dia tahu bahwa papanya menyesal." Aku membaca surat itu berulang kali. Ada bagian dalam hatiku yang masih sakit. Ini tetap anakku. Anak yang pernah kupeluk saat dia sakit. Yang kuantar sekolah setiap pagi. Yang kuajari naik sepeda. Tapi ada bagian lain yang sudah belajar. Penyesalan tidak menghapus perbuatan. Maaf tidak otomatis memulihkan kepercayaan yang sudah hancur. Aku tunjukkan surat itu pada Naila. "Papamu kirim surat. Dia minta maaf. Dia ingin Naila jenguk dia." Naila membaca dengan serius, lalu meletakkan surat itu di meja. Kalau dia benar-benar berubah, biar waktu yang membuktikan. Aku sudah tidak bisa percaya kata-kata. Aku tidak memaksa. Keputusan ada di tangannya. Aku tidak membalas surat Ragil. Aku simpan surat itu di laci. Mungkin suatu hari nanti, saat lukanya sudah tidak terlalu perih, aku akan membacanya lagi. Tapi bukan sekarang. Yang berubah adalah persepsi orang tentangku. Dulu di lingkungan lama, aku dianggap ibu yang cerewet dan suka curiga. Yang tidak bisa mengikhlaskan anak tinggal di rumah warisan. Sekarang banyak orang yang datang meminta nasihat. Ibu-ibu yang anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda serupa. Yang uangnya tiba-tiba berkurang tanpa sebab jelas. Yang merasa diasingkan dari keluarga sendiri. "Jangan diam, Bu," kataku pada mereka. "Jangan tunggu sampai terlambat seperti saya. Kalau ada yang tidak beres, cari tahu. Jangan takut dibilang tidak ikhlas atau tidak sayang anak. Ini bukan soal ikhlas. Ini soal keadilan." Beberapa dari mereka akhirnya berani membuka suara, melaporkan, mencari bantuan hukum, dan aku bersyukur ceritaku bisa jadi pelajaran buat orang lain. Di rumah baru, Naila membuat rumah pohon kecil di belakang. Dia dan teman-temannya menghabiskan waktu di sana, membaca buku, bermain, tertawa. Suatu sore, dia memasang papan di depan rumah pohon. Tulisan buatan tangannya sendiri. "Tempat ini bebas drama. Di sini hanya ada kejujuran dan ketulusan." Aku tersenyum membaca itu. Anak ini sudah belajar lebih banyak tentang hidup di usianya yang masih muda daripada yang seharusnya. Tapi dia tumbuh jadi anak yang kuat. Yang tahu membedakan kebaikan palsu dan kebaikan tulus. Suatu malam di acara pengajian rutin, ada yang bertanya padaku, "Bu Elanur, apa ibu tidak merasa berdosa membalas anak sendiri? Bukankah kita diajarkan untuk selalu memaafkan keluarga?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. Bukan aku yang membalas, aku hanya berhenti diam. Memaafkan bukan berarti membiarkan kezaliman terus terjadi. Memaafkan bukan berarti menutup mata pada kejahatan. Aku tetap mendoakan anakku, tapi aku juga harus melindungi diriku dan cucuku. Sisanya Allah yang bekerja, Allah yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku hanya menyerahkan semuanya pada keadilannya. Ruangan kembali hening. Lalu Bu Sukmawati mengangguk. "Benar Bu, kita sering salah paham tentang kesabaran. Sabar bukan diam saat dizalimi. Sabar itu tahu kapan harus bertindak dengan cara yang benar." Aku tersenyum. Syukur masih ada yang mengerti. Malam itu, aku duduk di teras rumah kecilku. Naila sudah tidur di kamar. Angin sejuk lembang menerpa wajah. Bintang-bintang terlihat jelas di langit. Aku ingat almarhum Pak Haris. Dia pasti sedih melihat anaknya berakhir seperti ini. Tapi aku yakin
Dia juga bangga karena aku tidak menyerah. Karena aku melindungi hak kami, karena aku melindungi Naila. 4 tahun yang lalu, aku adalah janda yang kehilangan arah. Lemah, mudah diperdaya. Terlalu takut kehilangan kasih sayang anak sehingga membiarkan diriku diinjak-injak. Sekarang, aku adalah perempuan yang tahu harga dirinya. Yang tahu bahwa kebaikan punya batas, yang tidak akan membiarkan siapapun, bahkan anak kandung sendiri, merampas apa yang jadi haknya. Rumah di Cibubur mungkin sudah bukan milikku, tapi aku mendapat sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan, keadilan, dan cucu yang sekarang bisa tumbuh dalam lingkungan yang jujur. Beberapa bulan kemudian ada laporan tambahan masuk tentang kasus Tante Kinasih yang dulu. Pengacara dari Yayasan Gereja yang kehilangan aset 140 juta rupiah itu menghubungi Mbak Diah. Mereka ingin membuka kembali kasus lama. Pola yang sama, Ragil dan Sari yang mengurus, uang yang hilang. Mereka sudah melakukan ini berkali-kali, kata Mbak Diah. Ibu bukan korban pertama, tapi ibu yang pertama berani melawan. Kasus itu kini dalam penyelidikan. Ada 2 kerabat lain yang juga mulai membuka suara setelah mendengar ceritaku. Mereka selama ini diam karena malu dan tidak punya bukti kuat. Sekarang, dengan kasusmu jadi presiden, mereka punya keberanian. Dan aku bersyukur, perjuanganku tidak sia-sia. Tidak hanya untukku, tapi untuk orang lain yang mengalami hal serupa. Malam itu, sambil memeluk Naila yang tidur di sampingku, aku berbisik pelan. Terima kasih ya Allah, terima kasih sudah beri aku kekuatan. Terima kasih sudah tunjukkan jalan yang benar. Dan terima kasih sudah beri aku Naila. Dia alasan terkuat kenapa aku harus bertahan. Naila menggeliat dalam tidur, memelukku lebih erat. Dan aku tahu kami akan baik-baik saja. Karena kebenaran, meski terlambat, pada akhirnya akan menang. Dan kami sudah menang.